Nah, NPK alami yang paling bagus, yang paling tinggi, yang terdapat pada kotoran ternak, saya merekomendasikan. Dan saya ingatkan, jangan mengolah tanah dalam keadaan basah, karena nanti dia akan menggumpal-gumpal seperti ini. Nah, akibatnya akan kesulitan di dalam sebuah penguraian. Kita akan memeratakan jenis pupuknya, itu akan sulit. Halo, selamat sore teman-teman semua ya. Jadi ulasan kali ini seputaran mengenai masalah tanaman organik. Nah, saya ingin memberikan berbagi tutorial dari sebuah edukasi riset yang sudah saya lakukan. Jadi kalau kalian tidak punya ladang, tidak punya kebun ya, tidak punya sawah, kalian juga bisa bercocok tanam subur ya di media terbatas seperti ini. Nah, dengan bahan-bahan yang tepat dan takaran yang pas tentunya ya. Ini saya akan menyebutkan nanti bahan-bahannya apa saja dan hasilnya seperti apa supaya teman-teman nanti tidak sanksi. Nah, ini di hadapan saya ini ada sawi ya teman-teman ya. Sawi ini daunnya kalian bisa lihat ya. Tuh lihat, nggak ada serangan hama sama sekali. Daunnya lebar-lebar, sawinya hijau, tampak segar, dan kemudian kita langsung bisa lihat cek di areal batangnya tuh ya, segar sekali. Nah, supaya nanti teman-teman ini tidak sanksi lagi dengan sebuah tutorial yang akan saya ulas di sini. Kandungan media tanam subur ini tidak hanya bisa untuk bercocok tanam sawi ataupun sayuran yang diambil daunnya ya, tapi kita juga bisa menanam di media karung ataupun polybag ataupun yang lain sebagainya. Ini bisa kalian menanam sayur mayur yang jenisnya berbuah, tomat, kacang, terong, dan yang lain sebagainya, buncis lah pokoknya apa ya. Nah, ini teman-teman medianya hanya segini ya, tapi tingkat kesuburannya sudah menghasilkan buahnya ini sudah di atas 20 biji. Bahkan sampai sekarang ini masih berfokus terhadap pembungaan. Nah, ini berkat kandungan yang terdapat pada media tanam ini. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat media tanam subur di media terbatas, yang pertama adalah tanah yang bagus. Nah, tanah yang bagus itu teksturnya tidak harus berwarna merah, hitam, ataupun berwarna abu-abu ya. Tapi karakternya seperti ini yang memiliki kegemburan. Jadi teksturnya tidak lengket ya. Nah, ketika kita sudah mendapati tanah yang menurut kita subur, takarannya kita gunakan 2 ember. Lalu, karena medianya ini teramat sangat terbatas, bagaimana cara menciptakan supaya nanti tidak mudah terjadi faktor pemadatan? Karena kalau tanah normal saja nanti bentuknya akan seperti ini kurang lebihnya teman-teman ya. Nah, supaya tanah ini tidak mudah untuk memadat, maka kita membutuhkan yang namanya sekam bakar tuh ya. Sekam bakar ini akan dapat menjaga tingkat kegemburan tanah sehingga nanti sampai masa panen selesai kita tidak perlu melakukan penambahan pemupukan ulang ya. Cukup kita dengan bahan-bahan alami ini saja nanti sudah kita dapat mencapai panen yang sangat baik. Takaran untuk sekam bakar 2 ember tanah, 1 ember sekam bakar, ataupun kalau kalian tidak ada sekam bakar bisa menggunakan abu dari bakaran sampah organik, daun-daun kering ataupun ranting-ranting kering. Nah, karena mengingat ini saja tidak cukup, jadi kita harus menambahkan kandungan dari nitrogen, fosfor, dan kalium yang terdapat pada kotoran ternak. Nah, NPK alami yang paling bagus, yang paling tinggi, yang terdapat pada kotoran ternak, saya merekomendasikan kotoran ternak jenis ayam. Nah, ini mengandung NPK yang teramat sangat tinggi. Tidak hanya itu, NPK yang terdapat pada kotoran ayam ini juga mengandung unsur zat besi, juga tembaga, sehingga nanti ketika turun hujan ataupun terkena oleh hempasan angin, tanaman kita ini tidak akan mudah patah. Nah, selain itu juga kandungan zat besi juga tembaga akan melindungi seluruh tanaman kita kebal terhadap serangan penyakit. Dan takaran untuk kotoran hewannya ini kalian pergunakan 1 ember. Jadi
2 ember tanah, 1 ember abu dari sampah organik ataupun bakaran sekam ya, sekam bakar, dan kotoran hewannya juga 1 ember. Nah teman-teman, ini saja saya rasa tidak cukup karena tanaman ini perlu membutuhkan perawatan tanpa adanya pembiayaan yang signifikan. Jadi mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, untuk segala jenis sayuran, sawi atau mungkin sayuran yang lainnya, kalian dapat memberikan penangkal untuk hama, pengusir untuk hama, bisa juga menolak hama dengan menggunakan air lada. Jadi 1 sendok lada itu tadi kalian tumbuk halus, lalu campur dengan 1 liter air dan kalian campur dengan jahe. Nah, kalau terkena kulit kalian maka akan panas, kalau kena mata maka akan terasa pedih. Nah, maka dari itu kandungannya yang begitu menyengat, ini tidak disukai oleh seluruh hama. Jadi kalian dapat mencegahnya dengan bahan-bahan yang sudah saya sebutkan itu. Nah, setelah itu kalian dapat semprotkan. Nah, untuk tanaman yang sudah terlanjur terindikasi oleh serangan hama, kalian sebaiknya campurkan dengan deterjen pencuci piring ya. Kalian pagi dan sore kalian semprot selama 3 hari. Karena kenapa? Ada kan rumusannya kemarin itu 3 hari sekali disemprot. Aduh, keburu bangun lagi. Jadi kalau tanaman kita ini sudah diserang hama, pagi disemprot, sore dia masih lumpuh, masih pingsan, semprot lagi maka dia akan mati. Nah, tapi kalau sampai nunggu 2 hari, 3 hari baru disemprot lagi, dia keburu bangun atau bahkan mungkin kabur. Ya, kayak gitu teman-teman ya. Tenang saja karena deterjen pencuci piring seperti Mama Lemon, Sunlight atau merek yang lain sebagainya itu tidak mengandung unsur hawa panas berlebih. Jadi tidak akan menyakiti tanaman kalian. Jadi asalkan dipakai secukupnya, yang penting pokoknya berbusa, aromanya sudah menyengat, campurkan itu dan semprotkan pagi dan sore hari selama 3 hari lamanya. Ayo di cross check ya teman-teman ya daunnya ya. Masalah serangan hama, harusnya kalau diserang hama ini tanaman ini sudah akan berlubang ya, tapi alhamdulillah ini tanaman saya ini tetap aman dengan sistem perawatan karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, kalian dapat menyemprotkan racikan tersebut dari pucuk daun, bunga, buah, kemudian bisa sampai batang dan bisa sampai pada media akarnya karena kandungan yang terdapat pada lada. Tapi saya anjurkan buat teman-teman yang nyemprotnya sampai ke akarnya kayak gini, jangan menggunakan deterjen pencuci piring ya. Jadi cukup jahe dan lada saja. Ini dapat menjadi insektisida, dapat menangkal seluruh serangan hama yang terdapat pada media tanamnya di bawah sana ya. Dan bagusnya lagi, kandungan lada ini dapat mencegah atau membasmi parasit yang berada di sekitar media tanam kita atau di pangkal bawah seperti ini. Tumbuhnya jamur pun kalau terkena air lada ataupun jahe, yang dicampur jahe maksud saya, maka akan mati. Sehingga parasit juga jamur-jamur, bakteri jahat ini akan semuanya dapat diatasi dengan kandungan kedua bahan tersebut. Bahkan dengan takaran media tanam tersebut ini, dengan bahan-bahannya, kalian juga bisa bercocok tanam ubi jalar ya, ketela rambat ini di dalam media terbatas, karung ataupun di galon seperti ini. Nah, saya rasa sampai di sini ulasan kita ya. Semoga ini akan memberikan kemanfaatan untuk teman-teman yang mungkin ingin bercocok tanam di rumahnya ya. Karena sebetulnya kita bercocok tanam teknik seperti ini lebih enak. Enaknya karena kita merawat seluruh tanaman kita dekat dengan rumah, sehingga kapan saja kita mau merawatnya itu akan lebih mudah jangkauannya. Baik, kita jumpa pada tutorial bermanfaat selanjutnya.